Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur semuanya, alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Hasan Bisri BFC. Pagi ini yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, ya. Kita semuanya, guru-guru kita semua, orang tua kita semuanya. Hari ini kita akan ngobrolin seputar doa, ya. Pokoknya ada satu ayat yang sangat menarik, yakni di Surat Al-Isra ayat 11. Nah, di sini sudah ada si ganteng nih, Ustadz. Siapa ya nanti ya kita lihat. Kemudian ada juga guru saya ini dan juga guru kita semuanya. Siapa dia? Kalian tentu sudah tahu siapa guru kita semuanya ya. Yuk kita nanya-nanya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustadz Hilman yang kasep nian nih, kasep nian sama Ustadz Dani yang kata subscribers nih, ganteng juga ini kan. Ustadz Hilman, kita mau ngobrolin doa ini Ustadz ya. Ada satu ayat yang sangat menarik di Al-Isra ya, ayat 9. Nah. Ayat 11. Ayat 11. Saya hafalnya yang 9 terus nih. Dari 2 tahun lalu itu yang 9 terus. boleh disampaikan, silakan Ustaz. Iya, kita tadi ngobrol tadi ya, habis syuting beliau ngobrol gitu. Di Quran tuh ada ayat yang berbunyi manusia itu berdoa tentang kesehatan. Dia berbuat sesuatu yang buruk. Iya, dia melakukan sesuatu yang buruk, tapi mengawalinya dengan dalam tanda kutip kata-kata yang baik. Misalnya dengan memohon pada Allah. Memohonnya kepada Allah, tapi mohon kepada Allah untuk hal yang buruk. Nah, ini gimana Ustaz? Jadi memang orang itu memang orang-orang ini memang termasuk orang yang nanti di akhirat itu dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Ta'ala. Karena memang dia tidak memahami bahwa kayak mamanya mau korupsi ya, korupsi atau melakukan sesuatu hal, berdoanya itu ya Bismillah, mudah-mudahan ini mudah-mudahan berhasil mamanya, kan begitu ya Ustaz ya. Jadi orang itu berdoa untuk kejahatannya sama seperti dia berdoa untuk kebaikannya. Nah, tipe orang ini dia memang tidak kuat imannya. Ya. Dia tidak sadar bahwa dia melakukan ketololan untuk dirinya sendiri. Nah, orang yang begini biasanya dia jarang mohon ampun. Apalagi yang tidak terdeteksi oleh mamanya, kalau korupsi ya KPK atau polisi atau apapun bentuknya. Gitu ya. Pencurian, perampokan dan sebagainya. Kan gitu ya. Atau maaf nih. Kalau mamanya, saya kan orang sipil nih Ustaz. Saya orang sipil. Jadi orang sipil biasanya bangun gedung lah, jalan. Saya pernah di situ. Jadi saya tahu lah ya. Jadi di jalan itu diminta oleh ownernya, itu mamanya ketebalannya 10 mamanya. Nanti maaf ya, karena dulu saya pekerja bukan pemilik ya, jadi diceritakan, diambil yang 10 itu di titik ini itu 10, ya. Kemudian yang lain itu bisa 5, bisa di bawah itu. Jadi titik itu sudah ditandain. Iya. Paham ya? Iya. Jadi nanti pengawasnya itu ya di titik itu, di titik yang sudah ditandain itu, dibor, dikor istilahnya, dibor diambil ketebalannya di gitu. Itu orang-orang itu biasanya tetap dia berdoa mudah-mudahan berhasil. Termasuk dan memulainya dengan memanggil nama Allah juga. Ya, ada yang seperti itu ya. Dan itu memang salah. Makanya kenapa insinyur saya lepas. Saya tidak menyalahkan teman-teman, saudara-saudara saya insinyur teknis itu. Enggak lah, silakan monggo. Semuanya orang bisa berhak kok punya punya pilihan kan gitu ya. Makanya saya hanya dagang aja. Sekarang kan dagang batu bara Ustaz. Bukan sekarang ya, udah kemarin-kemarin. Nah, di sini doa yang seperti itu nggak boleh. Kemudian doa yang berwujud keburukan dia sama seperti doa kebaikannya.
demi Allah mudah-mudahan dilaknat, itu juga nggak boleh. Kecuali kepada orang-orang yang jelas, umpamanya orang-orang yang non muslim atau yang kita sering dengar orang-orang kafir umpamanya, ya itu masih boleh, tapi dia melakukan sesuatu yang kedoliman yang luar biasa. Betul. Ya itu. Tapi menurut saya ya sudahlah, itu hanya Allah. Wong kita nggak usah melaknat aja, Allah sudah punya catatannya. Kan gitu kalau saya loh ya. Jadi repotnya itu nanti memang kita akhirnya menjadi emosional. Nah, sudahlah, biasa saja. Kemudian melaknat orang-orang sesama muslim itu nggak boleh juga. Boleh. Itu demi Allah, mudah-mudahan dilaknat itu. Mamanya ada orang, demi Allah Ustadz Danu itu dilaknat Allah. Nah itu juga tidak boleh. Orang yang seperti itu dia akan mendoakan untuk keburukan bagi dia sendiri sebenarnya. Ya. Jadi kalau untuk orang-orang muslim, kalau memang dia betul-betul salah, itu cukup. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Ya. Oh itu yang benar-benar adem istilahnya. Jadi berdoa keburukan yang dia lakukan kemudian dia sama seperti berbuat kebaikan, berarti di sini ada Allahnya, itu dilarang karena dia akan masuk neraka. Seperti itu. Jadi harus hati-hati karena kita kebanyakan nggak ngerti. Mamanya gini, kita usah berusaha nih, ini gedung ini. Jadi saya cerita ya, intinya adalah biasa. Enak saya ngomong, aduh, karena saya orang sipil jadi ngerti banget Ustaz gitu loh. Jadi istilahnya kalau yang kita sepakati tanda tangani, yang tanda tangan kan beliau-beliau nih yang biasanya dulu saya udah puluhan tahun saya tinggalkan itu. Jadi pada waktu saya sudah mulai tahu, saya udah risih di sini, udah nggak mau, akhirnya saya keluar aja deh, nggak kayaknya nggak pas gitu. Ya, bukan saya menyalahkan saudara-saudara saya, teman-teman saya yang masih di situ, enggak lah, silahkan, itu bisa aja berbuat baik karena Allah, maksudnya beliau itu juga hanya melalui gaji juga silahkan, enggak apa-apa. Tapi kalau disuruh sama bos ya saya nggak ngerti, kan beda lagi nih. Iya, betul. Kamu harus begini, kamu harus ini, nah itu kan disuruh bos ya. Nah, itu gimana ceritanya saya juga nggak tahu. Iya Ustaz, berarti gini, dalam ayat ini kalau saya melihatnya ada dua perspektif. Perspektif pertama, kita tidak boleh berbuat buruk, pasti jelas ya. Dan yang kedua, kita tidak boleh berdoa untuk sesuatu yang buruk. Memang nggak boleh. Iya kan? Iya. Hatta kita menyebutkan nama Allah pun ketika berbuat keburukan itu. Iya. Kan ada misalnya, mohon maaf nih, kalau teman-teman milenial biasanya gitu ya, dia punya pacar, kemudian dia sebelum pegang bismillah dulu. Padahal kamu belum nikah ini. Nah, ini yang lebih tahu ini. Jadi halal itu ya. Karena bismillah jadi halal nih. Dia tahu di belum boleh. Tapi bismillah dulu gitu Ustaz. Ya, kalau ini jagonya ini Ustaz Iman. Ya, benar. Salah satunya itu. Salah satunya. Kan mungkin kalau korupsi kayaknya kita nggak kebayang karena bukan pejabat kan. Kayak kita dagang di pasar, kita nggak sadar ngurangin timbangan. Padahal sebelum berangkat ke pasar kita bismillah dulu. Iya kan? Iya. Malah sebelum nimbang bismillah, tapi timbangannya dikurangin. Tapi memang benar, akhirnya kejawab ini Ustadz ya. Kenapa dalam Quran itu selalu menceritakan Allah tidak menyukai pasar? Iya, dalam hadis juga begitu. Tempat banyak gitu. Tempat yang seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Tidak menyukai istilahnya, tidak menyukai ya. Setelah kita amati, nggak taunya teman-teman kita, saudara-saudara kita, saudara saya anggap saudara nih yang seiman nih. Saudara-saudara kita yang di pasar itu kadang atau banyak sekali itu malah mencari penglaris untuk agar orang itu datang. Padahal penglaris itu kan nggak ada di dalam Islam. Nggak ada. Nah, itu pun bismillah. Musyrik loh itu ya. Iya, musyrik lah. Tapi bismillah. Bismillah, mudah-mudahan laris ditepuk-tepuk begitu terus ditaruh di bawah laci. Dan itu sering. Kadang-kadang nih garam nih, taruh di sini, sebarin di sini. Ini yang di depan dagangan kamu, ini yang untuk orang lain.
di dagangan yang lain Biar nggak laku. biar nggak laku. Tapi bismillah dulu. Bismillah. Nah, ini baru ini sadar, kenapa Allah tidak menyukai pasar ya gitu loh. Diceritakan banyak ya, istilahnya tempat yang buruk itu kan Allah tidak menyukai, maksudnya di situ ada sesuatu yang kita yang disuruh berpikir kayak kenapa itu dianggap buruk ya. Betul. Padahal jual beli itu kan dihalalkan. Oh, halal. Kan bener ya? Bahkan Nabi juga adalah seorang pedagang kan. Tapi jual beli kan nggak harus di pasar. Jual belinya dihalalkan. Cara untuk jual beli inilah barangkali pengasihan. Jadi ada ibu bapak-bapak yang masang susuk di mukanya, atau masang paku di warungnya, ada bungkusan, atau nyebar air, atau dan begitu. Nah ini kan kemusikan. Kadang-kadang itu diawali dengan bismillah. Astagfirullahaladzim. Ya ini kadang-kadang ini kita tidak sadar. Ya. Inilah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Janganlah hentikanlah itu. Betul. Akhirnya rezeki yang kita dapatkan itu nggak berkah dan nggak halal juga. Karena itu kan caranya mencarinya kan menjadikan orang lain itu ketarik dengan dagangan kita. Yang menarik siapa? Jin yang di pasar kita. Jadi orang itu kesurupan sehingga datang, nah itu kan jual belinya nggak sah karena dia terpaksa. Iya. Paham ya? Ada unsur terpaksanya. Jadi sisi ilmunya seperti itu. Sehingga kalau unsur terpaksa itu diharamkan oleh Allah Ta'ala. Betul. Kan harus, kan kalau kita berjual beli itu harus antaradin minkum, harus saling ridho. Ya. Sekarang bagaimana caranya kalau yang mendatangkan itu bukan pengaruh keriduan dirinya, tapi malah jin yang ngasih pengaruh. Iya, ngasih pengaruh ke itu. Jadi artinya bahwa keburukan adalah keburukan. Tidak bisa keburukan dalam tanda kutip karena menggunakan nama Allah di awalnya seolah-olah jadi kebaikan. Tidak bisa. Keburukan, hak itu keburukan. Itu benar keburukan. Iya. Jadi intinya kita jangan berbuat buruk. Jangan berbuat Nah, buruk. ini lebih parah lagi Ustaz. Tidak hanya bismillah tapi ada ritualnya. Ini ada sebuah kampung di Pulau Seberang ya. Ya. Ada sebuah kampung di Pulau Seberang itu Ali juga terkenal di sini juga. Ali ada ya. Mungkin ya. sebagai desa begal Ustaz. Jadi kalau ada begal. seseorang yang akan berangkat begal, Begal itu apa sih? Pak Haji? itu rampok, biasa. rampok. Rampok. Jadi kalau mau begal, dia ngundang warga setempat, kemudian ada tahlilan dan baca-baca ayat-ayat Al-Quran, ayat surat-surat pilihan, begitu. Agar apa itu, Pak? Minta didoakan agar ketika berangkat Selamat begal gitu? sampai pulangnya bisa selamat itu. Iya, ini kan ada bismillah, ada ayat Al-Quran. Iya. Ini nyata ini. Yang cerita itu saudara saya yang suaminya orang sana gitu. Tapi bukan begal suaminya guru. Ini hanya cerita di lingkungan tersebut gitu ya? Iya. Oh iya. Gimana? Jadi dia mau nyuri, mau ngerampok, mau ini bismillah dulu gitu ya. Ada Bismillah ritual, minta didoakan. Ya minta didoakan. Baca. Saya mau doa ya, saya mau nyuri dulu. Itu rame-rame, bukan Rame-rame, doa ya. iya. Kalau doa kan sembunyi-sembunyi nih Ustaz ya. Tapi kan rame-rame nih. Sama ini juga Ustaz, mungkin sebelum ini ya. Ada orang yang berangkat haji umroh, tapi duitnya dari hasil yang gak benar. Nah ini juga perlu. Kan sama Ustaz. Iya makanya. Jadi hajinya juga itu diterima sama Allah apa enggak, Allahu alam ya, enggak ngerti. Tapi yang jelas itu bisa kalau kita secara manusiawi bisa nggak diterima. Bisa nggak diterima. Bisa nggak diterima. Iya memang benar sih. Tapi memang kita harus hati-hati. Dan juga kadang-kadang orang itu pengen rezekinya lancar terus umroh setiap hari. Setiap hari sampai hari. Setiap saat maksudnya setiap hari. Setiap saat ya ada kesempatan umroh sehingga setahun itu bisa 3 kali umroh kan gitu ya. Nah ini akhirnya umrohnya itu bukan lillahi ta'ala, tetapi umrohnya agar rezekinya lancar. Karena juga banyak teman-teman kita atau saudara kita itu yang memberikan statement, Ustaz, kalau memang rezekinya ingin dilancarkan sama Allah Ta'ala, umroh begitu. Kalau belum punya anak, umroh. Jadi umrohnya bukan lillahi ta'ala. Walaupun yang tadi itu nggak masalah, tapi harus ingat fondasi awalnya. Fondasi awalnya harus lillahi ta'ala dulu. Betul. Baru nanti di sana mohonlah. Ya, rezeki anak Rezeki anak itu terserah. hanya bagian dari Bagian bumbu dari lah, itu. tambahan. Iya.
Betul, Ustaz. Yang serupa itu beberapa tahun yang lalu sempat ada rame-rame nih uang hasil korupsi dari pejabat dipakai untuk membangun pesantren. Bangun masjid. Jadi membangun masjid, pesantren. Jadi seolah-olah biar ada money laundering dari sisi syar'inya, kemudian dari dosanya juga ada diampuni gitu. Ustaz. Mirip kayak gitu tadi ya. Iya. Jadi ya memang tidak bisa. Jadi artinya gini Ustaz, keburukan nggak bisa dibumbui dengan yang tanda kutip kebaikan. Seolah-olah ini minta-minta sama Allah tapi keburukan, nggak boleh juga. Nggak bisa. Kebaikan tapi diawali dengan keburukan juga nggak boleh. Nggak bisa. Sebenarnya antara keburukan, umpamanya tadi Pak Haji Hasan Hak tadi dan cerita, batil ya. ada perilaku seseorang yang buruk, kemudian ada hasil, Oke. ya. Nah hasil ini harus kemana nih? Hasil ini boleh untuk untuk diberikan. Ini ada keburukannya nih ya. Oke. Jadi keburukan ini ada di seseorang nih ya, keburukannya ada, hasilnya ada di seseorang. Nah kalau ini sudah ada dua ini, hasilnya ini harus dibuang semuanya. Oh. Mau di mana dibuang semuanya? Sebenarnya itu untuk faktor umum boleh. Faktor umum itu mana? Membikin jalan. Oh iya. Membikin apa namanya faktor umum. Untuk kepentingan untuk umum. kepentingan umum maksudnya selokan atau memang itu masjid yang memang umum. Ini menurut saya itu masih umum ya. Masih boleh. Jadi dia mau mengembalikan, dia mau tobat nih. Membersihkan. Mau membersihkan. Membersihkan kan ada dua nih, hasilnya sama perilakunya nih. Hasilnya harus dibuang semua. Dan yang dia makan dia harus keluarkan. Karena itu memang bisa aja itu menjadi tubuh itu bisa aja merah menurut saya ya. Tubuh itu merah. Jadi tubuh itu nanti yang akan menjadi hasil nanti di akhirat itu yang diguyur dengan logam panas di dalam Quran itu adalah makan makanan yang haram. Maksudnya seperti itu. Yang dia makan, yang dia belum bisa keluarkan. Makanya di sini haruslah kalau mau mengeluarkan uang atau zakat mal lebihkan. Siapa tahu ada hal-hal yang haram. Selalu dianjurkan lebihkan. Karena itu juga menurut saya itu ada sesuatu yang haram yang kita lakukan itu akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Karena Allah menangkap tahu mamanya, oh ini yang dikeluarkan itu mamanya 25 juta nih zakat malnya, dia bayar 30 juta atau dia bayar 35 mamanya, terserah dia. Nah yang 10 itu dihitung oleh Allah Ta'ala menghilangkan sesuatu yang buruk di dalam tubuhnya. Nah disinilah yang harusnya yang bukan hak itu harus dikeluarkan semua. Kalau ini tidak dikeluarkan semua dan ini dimakan oleh anak dan istrinya, si suami sebagai imam dia akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Berarti istri dan anaknya memakan makanan yang haram, suaminya makan makanan yang haram, dia bertanggung jawab di akhirat. Makanya pertanggung jawabannya jelas sekali. Jadi tidak cuma dia mengajarkan sholat, tetapi dia harus memberikan makanan yang halal. Seperti itu. Makanya pada saat ayat ini diucapkan, kita ketahui ku anfusakum wa ahlikum naro, itu harus disadari bahwa jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari api neraka ini untuk kita nggak cuma persoalan sholat saja, nggak cuma ngaji, nggak hanya cuma baca Quran, atau nggak hanya cuma menyuruh anaknya hafal Quran, enggak. Tetapi betul-betul si ayah itu memberikan makanan yang halal, sehingga dia bertanggung jawab nanti. Ayat ini itu ayat kita sebagai seorang imam, dan itu harus bertanggung jawab. Makanya kalau uang itu dari hasil, mohon maaf nih, saya mohon maaf sekali, jualan di mana jualannya itu ada pengasihannya orang. Nah ini harus dibersihkan. Gimana cara bersihkannya? Monggo silahkan. Semuanya udah pada pandai. Karena semua sudah banyak mendengarkan mana yang harus dibersihkan uang. Karena banyak saudara kita para pendakwah ustadz itu juga memberikan, keluarkan zakat malnya kan gitu. Tapi kalau yang kita ambil itu adalah harta yang memang haram, itu kan harus dikeluarkan semua sebenarnya, bukan satu-satu. Atau yang kita itu membayar mal sebenarnya itu kan dari harta yang halal. Betul. Kan gitu. Jadi dikeluarkan 2,5. Jadi bukan harta korupsi dikeluarkan 2,5 kan gitu Ustaz.
Iya benar, harusnya seperti itu. Nah itu harus dikeluarkan semua. Kalau ingin bersih beneran, dikeluarkan semua. Kemudian dipergunakan kalau malu atau kalau takut ketahuan, boleh, silahkan. Niatkan kepada Allah Ta'ala, berikan di tempat-tempat fasilitas umum. Berikan di situ, silahkan. Di tempat-tempat umum, maupun jalan ini silahkan miliaran, silahkan, banyak di Indonesia ini kurang. Atau ngasih makan duafa, ini kan COVID nih, banyak orang yang kelaparan, silahkan kasih. Itu umum juga sekarang, ini kan pandemi, umum semuanya kan gitu ya. Jangan hanya cuma ngasih sampah kepada ibu-ibu. Itu banci itu. Ya nggak boleh itu seperti itu. Ustadz, itu dosa. Maaf Ustadz, kembali ke begal tadi Ustadz, kalau pembegalan itu prosesnya berhasil, kemudian juga pulang membawa barang-barang hasil begal, nah Itu, bahayanya apa ini Ustadz? Bahayanya adalah yang mendoakan itu dapat dosanya itu. Insya Allah yang mendoakan dapat dosanya. Kecuali yang mendoakan nggak tahu. Iya. Saya mau kerja, kan nggak ngomong nih. Kerjanya apa? Kerjanya apa? Sudah tahu Ustadz, karena di lingkungan itu Nah, sudah apalagi menjadi nggak tahu. norma umum itu, menjadi norma umum. Kalau itu sudah tahu, berarti menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sama seperti makan babi diharamkan di Tabrak saat aja. sekarang ini. Ayam itu di mana-mana jualan, malah makan babi boleh, silahkan. Ayo doa. Itu. Iya kan? Iya. Doa waktu kita mau makan. Allahumma barik lana. Loh, malah dianjurkan seperti itu. Kan gitu? Iya. Nggak boleh. Nah, itu Apalagi sama betul. seperti itu ya, kiasan seperti itu janganlah, jangan. Kalau memang ada saudara saya seperti itu, hentikan. Itu kita akan berdampak nanti di akhirat. Berarti kita menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, jangan. Sama seperti kita menghalalkan korupsi, jangan. Sama seperti kita menghalalkan membunuh orang, jangan. Sama kita menghalalkan apa saja sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, jangan. Itu nanti kita akan bertanggung jawab di akhirat. Dan itu harus kita takut. Di dalam hati ini harus ada rasa takut yang kuat kepada Allah Ta'ala. Persoalan kita melakukan itu hanya beberapa kali di dunia, tapi di akhirat berapa ribu tahun. Belum lagi dosa-dosa kita yang lain, jadi berapa juta tahun. Wallahu alam, saya nggak berani cerita. Kita harus memahami, jangan sampai kita melakukan itu. Ayo, mulai sekarang. Ya Ustaz, ya harus berani, walaupun nggak keras, nggak kaku, berani menolak. Betul. Malah. Makanya kan Ustaz, kan ada hadis ya yang mengatakan Allahu thayyibun wallahu la yuqbalu illa thayyiba. Allah tuh maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali kebaikan. Ya. Jadi jangan pernah membungkus sesuatu yang seakan-akan itu baik, padahal keburukan. Buruk ya. Kayak ngejudge orang, ya kan? Belum tabayun padahal. Menyebut orang A, B, C padahal dia belum bertanya seperti apa. Iya. Itu hati-hati. Iya. Seakan-akan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan dari statementnya. Iya. Tapi malah itu keburukan. Itu keburukan. Apalagi bagi dia. kalau orang yang difitnah, yang dijudge itu mungkin dalam hatinya sakit hati dan tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Nauzubillah min dzalik. Iya. Fitnah itu. Iya. Al fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Itu sudah ditulis Sudah di dalam ditulis ya. Quran. Quran. Iya. Dan ini juga saya artinya ya ingin menguatkan gitu ya, kan banyak mungkin yang ya mau komentari tentang Ustaz Danu ya, tentang program kita gitu Ustaz. Ya tanya dulu, tabayun. Ya bertanya, berpikir, melihat dulu kan gitu ya, melihat Termasuk dulu. Ustadz Danu itu mintanya pada jin atau makhluk apa ya gitu ya. Iya ini Ustadz nih yang sering mendampingi Sering saya. dapat Nih. tanya. Saya mintanya sama siapa nih Ustadz? Ya, coba aja nonton Siraman Kolbu dan berapa kali Allah disebutkan sama Ustaz Danu gitu. Mungkin kalau saya ngitung hampir setiap doa 20 kalian lebih ya Allah ya Allah Iya ya benar, Allah ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya betul sih. Saya bingung mana mungkin ya seseorang menyebut Ustaz Danu minta sama jin sedangkan yang diucapkan adalah Allah dalam doanya gitu. Ya walau alam, mudah-mudahan Ustaz Danu dilembutin aja hatinya. Kalau Artinya saya apa sih itu sebenarnya anggapannya? nggak apa-apa sih Ustadz. Cuma gini loh maksud saya tuh gini. Saya tuh kasihan sama saudara-saudara saya yang lain yang memang dia begitu ya. Begini loh maksud saya.
Kalau saya doanya sama Allah, kemudian saya dibilang saya kolaborasi, Dengan jin. saya berhubungan dengan jin, kan gitu ya. Ini kali ya, saya itu meminta pada jin, namanya begitu. Sebenarnya yang mereka lihat itu adalah sesuatu yang nggak nyata juga. Satu, bisa langsung dikabulkan oleh Allah. Padahal yang menjadikan itu berhasil kan Allah. Saya kan sering sekali bilang, semua ini yang dikabulkan ibu, bapak, ini Allah yang memberikan kesembuhan. Jadi bukan saya hanya sebagai alat aja. Satu itu. Yang kedua adalah jin itu kalau ketemu sama saya itu kan takut Ustaz. Kan Ustaz beberapa kali lihat. Ya, Ditakuti jin seluruh dunia katanya. iya. Kata narasumber. Banyak pasien yang begini. Jadi di sini itu pas jinnya aja ngomong jinnya bahwa Ustaz Danu takutin jin di seluruh dunia, ada yang begitu. Lah kok saya minta sama jin itu gimana sih? Gitu. Orang dia takut, Abang dia takut sama saya, kok saya minta sama dia. Ini nalarnya gimana? Ini hanya kita bercandaan ya Ustaz ya, bercandanya seperti itu, tapi ini ilmu. Coba berpikir bercandanya seperti itu, tapi ini berpikir loh ya. Mereka nggak sadar bahwa mereka itu kebulet dengan kata orang lain yang tidak tahu. Kalaupun lah itu Ustaz bisa melihat, memang tahu saya melihat. Saya kan yang saya lihat, tapi kan saya nggak ngomong sesuatu. Iya. Kan saya memang diizinkan melihat oleh Allah Ta'ala. Apa yang saya lihat? Kameramen kayak orang itu sendiri kayak kan nggak tahu yang saya lihat kan gitu. Kan berhenti. Betul. Kan gitu. Makanya di sini harus diketahui apa sebenarnya yang terjadi. Kan nggak ada tabayun. Jadi dia hanya mereka-reka dan mereka-reka itulah suuzon. Betul. Ya. Nah, sebenarnya di sini ini mereka tidak paham. Akhirnya menyimpulkan yang sebenarnya itu bukan menyimpulkan. Betul. Itu menjustifikasi Menjustifikasi. dengan pola pikirnya dia sendiri, di mana pola pikirnya dia belum tentu Allah itu mengizinkan. Iya. Karena apa? Karena ketidaksempurnaan ilmunya. Iya, iya. Kayak mamanya kita bercerita, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kan gitu nih. Betul. Yang belakang saya jarang nyebut. Kan jarang saya nyebut. Betul ya, Betul. Kenapa? Karena kalau menyebut yang belakang itu saya harus menerangkan waktunya lebih dari 5 menit. Padahal dijelaskan apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, di sini kita harus punya pola, bahwa pola ini yang bagaimana? Pola ini adalah musibah, ada perbuatan tangan. Sesuatu yang orang menerima tidak nyaman, ada perbuatan tangan, berarti yang tidak nyaman ini polanya berarti hubungannya dengan salah atau dosa. Ya, Betul. dengan dosa nih. Nah, kalau ini ada musibah dengan dosa, berarti harus ada yang dikerjakan oleh orang tersebut. Ya, harus ada dikerjakan. Yang dikerjakan agar orang ini keluar dari musibahnya apa? Ya, salah satunya kalau ini musibah ada dosa, berarti harus tobat pada Allah Ta'ala. Memang tidak diceritakan dalam ayat ini. Nah, pertobatan ini ceritakan banyak di ayat-ayat yang lain. Kan gitu, wasyari'u ila maghfirati min rabbikum wattubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Banyak sekali ayat-ayatnya. Nah, disinilah akhirnya terangkai bahwa kalau orang yang mendapatkan musibah, termasuk sakit, orang itu dia nggak paham sakitnya karena apa. Ya. Kalau tidak paham, ayo kita mohonkan ampunan dosa-dosanya. Makanya awalnya saya pasti mohon jika sakitnya ini disebabkan karena kesalahan dan dosanya, ampuni. Ya. Kan ngikutin cara Allah, ampuni. Berarti kita masuk dalam syariat. Betul. Ampuni ya Allah. Nah, masuk, udah ampuni, apa kesalahannya? Kan gitu. Banyak nih nanti. Nah, kemudian dari sini ada kata-kata wa ya'fu an katsir. Allah mengampuni, Allah memaafkan lebih banyak kesalahan. Nah, disinilah saya jarang menceritakan. Kenapa Allah banyak memaafkan? Ya, di sini Allah banyak memaafkan kan di titik, loh ini ada sesuatu yang beda nih. Di sini ada musibah, sesuatu yang tidak mengenakan, ada perbuatan tangan berarti ada dosa. Kok Allah banyak memaafkan ya? Nah, ini yang jarang sekali orang diketahui. Nah,
Sebenarnya Allah banyak memaafkan ini bisa aja wujudnya satu, dia sudah bertaubat, dia sudah mohon ampun, kemudian dia berubah. Di sini terjawab Allah banyak memaafkan, boleh sehingga dia diberi kesembuhan, boleh. Dan itu bisa aja tobatnya diberikan oleh Allah Ta'ala, ya, diterima oleh Allah maksudnya. Tapi di sini wayafu an katsir, bukan wayaghfiru, bukan wayaghfir, bukan wayaghfiru, bukan. Jadi di sini bukan mengampuni, tapi memaafkan. Nah, konteksnya seperti apa memaafkan dalam urusan musibah kita? Contoh sakit. Jadi Allah memaafkan itu jika seseorang nih, dia sakit, dia langsung berobat, mohon maaf nih ya, berobat ke dokter. Padahal itu ikhtiar, boleh. Tapi ikhtiarnya tidak ada semata-mata karena Allah. Oke. Jadi intinya ikhtiar yang karena Allah itu gimana nih? Nah, orang ini taubat dulu pada Allah sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 1 bulan. Dia belum menemukan, baru dia berdoa, ya Allah, saya akan berikhtiar untuk mencari kesembuhan darimu. Izinkan ya Allah. Bismillah. Baru ke dokter, ke rumah sakit. Jadi ada unsur Allahnya. Nah, ikhtiar inilah yang baik, berarti ada Allahnya. Berarti ikhtiar ini kemudian Allah memberikan kesembuhan. Nah, kesembuhan inilah yang sebenarnya Allah mengizinkan. Tapi ada lagi nih, 2 nih berselipan. Orang ini ikhtiar dia ke rumah sakit, tapi ikhtiarnya hanya saya sakit ini, saya mau ke dokter, saya ke rumah sakit. Nggak ada Allahnya, tidak ada bismillahnya, dia hanya pergi ke rumah sakit. Oke. Dan dia sembuh. Nah, kan gitu sama prosesnya. Apakah kesembuhan dari ikhtiar itu ada Allahnya atau tidak? Nah, itu di situ mulai kelihatan. Itu tidak ada Allahnya. Oke. Walaupun ikhtiar sama seperti teman-teman kita. Saya bilang teman ya, bukan saudara. Kalau saudara seiman. Kalau teman Bukan belum tentu seiman nih ya. Sama, dia juga ikhtiar ke rumah sakit. Nah, apakah ikhtiar juga dinilai oleh Allah Ta'ala? Belum tentu. Karena sesuatu yang diikhtiarkan harus dengan bismillah, baru itu ada unsur Allahnya, berarti ada unsur ibadah. Nah, disinilah bahwasanya walaupun dia tidak karena Allah ikhtiarnya, dia sembuh di rumah sakit, dia sembuh dengan minum obat, dia sembuh dengan kemonya, dia sembuh dengan ini, kalau diberi kesembuhan oleh Allah. Saya bilang tetap oleh Allah Ta'ala ya. Tetap Allah namanya memaafkan. Wa ya'fu an katsir, memaafkan banyak kesalahan. Kenapa? Dia belum mohon ampun, dia belum taubat, dia belum melakukan perbaikan atas kesalahannya. Allah memberikan kesembuhan. Itulah Allah memaafkan, bukan mengampuni. Jadi dosanya masih sebenarnya. Jadi artinya Ustadz, kalau sekarang kita punya penyakit, punya musibah, kemudian kita sembuh, itu adalah maha pemaafnya Allah. Maha pemaafnya. Tapi hati-hati, kalau kita masih punya dosa dan belum minta ampun dengan bertobat, belum tentu Allah mengampuni dosa kita. Oke, sekarang kita jelaskan satu persatu. Orang sakit boyok pinggang bawah nih. Itu menurut penelitian saya, itu dia menyimpan marah dalam keluarga. Kalau umurnya di bawah 45, berarti dia menyimpan marah dengan orang tua. Ini kemarin saya mendapatkan seseorang yang lumpuh, nggak bisa jalan. Seorang wanita, dia umurnya 30 ke atas, tapi belum sampai 40. Dia di tulangnya ada nanah. Yang nanah ini tidak dari luka. Harusnya kan dari luka, tetapi teman dokter bilang ada TB biasanya, TB tulang. Tetapi saya cuma bilang, ini kamu ada nanah, kemudian bisa jalan. Iya, kaku semua Ustadz, dan sakit. Kaku, nggak bisa digerakkan kaki saya. Saya tanya, kamu menyimpan marah dengan kedua orang tuamu, siapa yang kamu marah? Dia nangis bilang, sama orang tua saya, sama ayah saya. Kenapa? Dia bilang ayahnya begini. Saya tanya,
Lah, kamu kenapa marah sama ayah? Itu kan urusannya dengan ibu. Paham ya? Iya, iya. Kalau urusan dengan ibu itu berarti ada sesuatu nih. Berarti anak kan nggak boleh ikut turut campur ya. Disinilah anak karena nggak tahu, dia merasa ibunya didolimi, akhirnya dia marah. Iya. Lah marahnya inilah dosa. Saya mengingatkan, jangan, nggak boleh kita sebagai anak gitu. Kenapa? Allah aja dalam Quran menceritakan kalau anak diajak berbuat syirik, anak diajak berbuat syirik, tidak menyembah kepada Allah Ta'ala, paham ya? Iya. Itu Allah menyuruh si anak tadi menolak dengan kata-kata yang baik, paham ya? Padahal itu disuruh untuk berbuat syirik. Jelas sekali, jelas. Allah menyuruh, tolaklah dengan kata-kata yang baik. Nah, ini persoalannya bukan ke anaknya langsung. Ini adalah ayah dengan ibunya, kan nggak berhubungan. Iya, benar. Kok anaknya marah? Allah memberikan cobaan muncul. Akhirnya saya tanya, sakit? Tadi sakit sekali Ustaz. Sampai ke tulang ekor. Iya. Kaki sakit? Iya. Sekarang saya tanya, maukah meminta maaf sama ayah saya? Mau Ustaz, tapi ayah saya sudah meninggal. Oke, tak apa-apa. Maukah meminta ampun kepada Allah Ta'ala tentang kemarahan dengan ayahnya? Dengan menangis beliau bilang, insya Allah saya mau Ustaz, karena saya ngerti kalau saya salah. Terus kemudian, nah kalau yang bernanah di sini itu dari marahnya kepada ayah. Kalau di kaki, Mbak merasa mampu menolong keluarganya karena di kaki. Oke. Jadi kayaknya Mbak sudah sering menolong, membantu dalam keluarga. Kayaknya Mbak ada gesekan dengan keluarga. Akhirnya Mbak bilang bahwasanya aku sudah nolong kok aku diginiin. Betul begitu? Betul Ustaz. Udah mau mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, ini kan harus ketemu ya. Setelah dia bilang mau Ustaz, ya, mau beneran? Mau. Ikhlas. Jangan diulangi lagi. Insya Allah saya enggak Ustaz, karena itu salah. Oke, jangan. Habis gitu saya tanya, sakitnya di punggung gimana? Alhamdulillah hilang Ustaz. Kakinya yang kaku gimana? Dia gerakin. Alhamdulillah hilang. Tinggal semutan, tapi ini ringan. Alhamdulillah, nangis lagi. Nah, disinilah kesalahan itu di titiknya. Kaki menyangga tubuh, berarti kaki kalau ada persoalan, ini hubungannya adalah mampu menyangga tubuh, berarti dia di umur begitu, di umur di bawah 45, berarti dia mampu menyangga, memberikan nafkah dalam keluarga. Ini menyangga tubuh. Nah, kalau ada bermasalah di seluruh kaki, berarti dia ada uring-uringan pada saat dia sudah memberikan di keluarga, tapi dia protes gitu. Masya Allah. Nah, itulah Ustaz, ini banyak sekali nih teman-teman nih. Ternyata semua penyakit dalam tubuh kita itu faktor utama, sebab utamanya bisa jadi karena ada akhlak kita, perilaku kita yang salah. Nanti kita akan bahas banyak hal ya Ustaz. Itu keluhnya adalah nih Ustaz, di surah Yasin itu kan mulut kita dikunci. Saksi adalah tangan dan kaki. Tangan bicara, kaki jadi saksi. Ya. Sebenarnya tubuh kita itu adalah alat disiksa atau alat diberi kebahagiaan oleh Allah Ta'ala. Siksa berarti di neraka, kebahagiaan di surga. Alatnya gimana? Kalau mata itu hanya clue dari Allah Ta'ala. Clue. Berarti tangan ini kalau melakukan suatu kesalahan, tangan ini untuk bekerja. Betul ya Ustaz? Iya, betul. Untuk bekerja. Kalau dalam bekerja kita tuh emosional, siap-siap tangan ini akan bertanggung jawab. Dan clue-nya nanti besok akan kita sambung. Karena apa? Karena saya diajak sama Mbak Devi, Pak Haji Hasan Bisri, Pak Haji Zainuddin, sama yang lain-lain makan. Jadi saya hentikan. Sedulur, teman-teman, guys, ya ingat kenapa akhlak Rasul itu dimunculkan. Kenapa masih ingat? Kenapa Rasul dimunculkan di muka bumi? Adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu adalah tubuh ini. Itu masih satu rahasia yang belum saya buat. Itulah yang nanti akan bertanggung jawab di akhirat. Hati-hati. Mudah-mudahan ini bisa menjadi
tunggu tanggal mainnya. Saya dengan ustaz-ustaz yang Subhanallah para dulur. Alhamdulillah luar biasa. Hari ini kita memperoleh pelajaran yang banyak sekali dari guru kita Ustaz Danu, sehingga kita bisa memperoleh pencerahan tentang doa dan satu ayat penting, yakni surat Al-Isra ayat 11. Mudah-mudahan kita bisa lebih bijak lagi, kita lebih pandai lagi, lebih cerdas untuk memahami sebuah ayat dan bisa selamat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.